Culture Responsive Teaching, atau yang biasa disingkat dengan CRT, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya mementingkan prestasi akademik, namun juga tetap memperhatikan identitas budaya peserta didik. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa Culture Responsive Teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budaya peserta didik. Ada 5 prinsip yang harus diketahui dalam pendekatan CRT. Yang pertama, mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang berbeda. Yang kedua, membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman yang peserta didik di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung dengan berbagai gaya belajar yang berbeda pada setiap peserta didik. Yang keempat, mengajarkan peserta didik untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya mereka sendiri serta menghargai budaya orang lain. Yang kelima, menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta keterampilan peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT, yaitu yang pertama, identitas diri peserta didik. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah kolaborasi. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Kemudian yang terakhir adalah konstruksi transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Hubungan pendekatan CRT dengan mata kuliah pemahaman peserta didik. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik, kita diajarkan untuk bagaimana mengenali karakteristik peserta didik, perkembangan peserta didik, dan juga latar belakang peserta didik. Hal ini perlu dilakukan supaya guru dalam merancang pembelajaran dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan juga latar belakang peserta didik. Misalnya, latar belakang budaya dari peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta pembelajaran yang aman, nyaman, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus mampu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Lingkungan yang aman artinya lingkungan yang bebas dari kejahatan dan aksi kriminalitas. Lingkungan yang nyaman artinya lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, dan memiliki kualitas udara yang bagus, sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman untuk peserta didik. Lingkungan yang berpihak pada ekosistem pembelajaran artinya dapat menciptakan lingkungan yang berpihak pada peserta didik selaku pembelajar di dalam kelas. Hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk menciptakan lingkungan yang aman adalah memperhatikan setiap peserta didiknya, kemudian memahami karakteristik peserta didik, dan memperbanyak interaksi dengan peserta didik dengan selalu mengajaknya berdiskusi dan saling tanya jawab. Juga harus memberikan perhatian lebih kepada peserta didik terkait dengan kemampuan, potensi, dan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Tujuannya adalah supaya peserta didik berhasil dalam belajar dengan segala keberagaman.